Hai semuanya, nama saya Natasha Febeka Rista dari 12 IPS 4. Hari ini saya akan membawakan materi khotbah dengan tujuan untuk ujian praktek agama Kristen. Nah, materi apa sih yang akan aku bawain? Yaitu berjalan dengan Tuhan tanpa penyesalan. Nah, jadi hari ini aku akan membawakan apa sih yang harus kita lakuin untuk berjalan dengan Tuhan agar kita tuh nggak nyesel kalau misalnya kita tuh ikut Tuhan, karena di dalam Tuhan itu tidak ada penyesalan. Nah, ada yang udah penasaran sama isi khotbahnya? Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai khotbah. Ya Tuhan, sekarang saya mau memberikan materi khotbah tentang kebenaran Engkau Tuhan, Engkau yang berkati, Engkau yang sertai, agar apapun yang Tasya sampaikan ini semua berasal dari Engkau. Ya Tuhan, tutup bungkus saya dengan minyak urapan-Mu Tuhan, Engkau yang berkati, Engkau yang sertai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, berdoa udah. Habis itu judul materinya udah. Nah, habis itu tinggal apa dong? Isi khotbahnya, bener. Nah, mulai dari mana ya enaknya? Nah, mulai dulu. Aku akan menyampaikan kalau materi yang pertama agar kita nggak nyesel berjalan dengan Tuhan itu adalah jangan jual mahal pada panggilan Tuhan. Nah, jadi aku akan menyampaikan 3 respon panggilan Tuhan. Nah, ada apa aja nih? Yang pertama, kita bisa buka di Yunus 1 ayat 1 sampai 5. Kita buka kitabnya bareng-bareng ya. Nah, kalau yang udah kita baca bareng-bareng ya. Kalau misalnya kalian nggak bawa Alkitab, biar aku yang bacain. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Yunus 1 ayat 1 sampai 5. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya dan membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Setelah kita baca dari Yunus 1 ayat 1 sampai 5, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa respon yang pertama adalah ini aku tidak mau. Nah, kita bisa melihat sendiri ya bahwa Yunus di sini itu tidak ingin, bahwa dia tuh tidak ingin menyampaikan firman Tuhan tentang kebenaran Tuhan, tentang pertobatan ke Niniwe. Dia malah pergi ke kota Tarsis. Bahkan dia sampai melarikan diri dan jauh kepada Tuhan. Lalu, apa yang didapatkan dari Yunus? Ia justru malah mendapatkan malapetaka, malah mendapatkan ketidakbahagiaan. Bahkan ia terbuang di laut, bahkan dimakan ikan besar selama 3 hari. Tapi walaupun
Yunus tidak mau melayani Tuhan, tidak mau menyebarkan kebenaran firman Tuhan, tapi Tuhan masih sayang dengan Yunus. Coba bayangin deh, kalau dengan logika, kalau misalnya kita dimakan perut ikan yang besar, apa yang akan terjadi? Ya benar, kita akan mati. Mungkin udah nggak ada apa-apa lagi. Tetapi di situ penyesalan Yunus berdoa di dalam perut ikan, dan Yunus diselamatkan oleh Tuhan, sehingga pada saat ikan besar itu muntah, itu Yunus termuntahkan dan ia selamat. Jadi materi yang pertama atau respon yang pertama itu, ini aku tidak mau. Nah, abis itu apa sih respon yang kedua? Yang kedua itu adalah, ini aku, pilihlah orang lain. Nah, sekarang aku akan mengambil kasus yang sering terjadi di sekitaran kita. Nah, biasanya kan kalau misalnya di sekolah, kalau misalnya kita ditunjuk sebagai ketua kelas, kita kayak suka, enggak, aku tuh nggak pantas, temen aku yang lebih pantas. Nah, padahal itu contoh hal kecil yang bikin kita tuh justru kita tuh nggak percaya diri sama apa yang mungkin guru kita suruh. Nah, itu sama seperti pada saat kita melayani Tuhan. Pada mungkin kita ditunjuk sebagai worship leader, kita disuruh menjalankan choir atau apapun, tapi kita malah, enggak Tuhan, bukan aku orangnya, teman aku lebih pantas, dia lebih pantas daripada aku. Padahal Tuhan sendiri yang pengen kalau kita itu melayani Tuhan lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Nah, itu adalah contoh kasus yang kedua, yaitu ini aku, pilihlah orang lain. Apa sih yang harus kita lakuin sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak Bapa yang dikasihi Tuhan? Nah, masih pada penasaran? Nah, jadi respon yang ketiga adalah respon yang benar, yaitu ini aku siap pada panggilanmu. Nah, ini harus yang ada pada diri kita sendiri. Kita harus siap dengan panggilan Tuhan. Kita harus menjawab panggilan Tuhan dengan hati yang legowo, bersukacita, tidak setengah hati. Bahkan dengan hal-hal seperti itu, kita tuh turut menyenangkan hati Tuhan. Nah, kenapa sih kita tuh harus melayani Tuhan? Karena kita tuh sadar bahwa pengorbanan Tuhan itu tidak akan pernah bisa dibalaskan dengan hal sekecil atau sebesar apapun. Nah, jadi dengan apa kita balas? Dengan menyenangkan hati Tuhan, dengan mengucap syukur, itu harus. Terus yang kedua, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, dan yang paling penting, ini melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu bukan karena ikut-ikutan atau hal-hal yang mungkin malah membawa kita ke hal-hal yang sesat. Enggak, bukan ya. Jadi kita harus melayani Tuhan itu semua atas dasar ingin menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai kita melayani Tuhan tapi tujuan atau orientasi kita itu bukan untuk Tuhan. Atau mungkin kalian yang misalnya punya pacar, pelayanan, terus kita kayaknya kalau misalnya kita ikut pelayanan bareng dia, kita bisa deket nih. Nah, itu justru hal-hal yang kayak gitu yang bikin kita sesat. Itu justru malah yang mendatangkan malapetaka. Karena kita melayani Tuhan, tapi itu semua karena orang lain, karena dunia, bukan karena untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi di respon kita yang benar adalah ini aku, pilihlah aku. Nah, habis itu apalagi sih yang harus kita lakuin kalau berjalan dengan Tuhan agar kita tidak menyesal karena kita hanya menggantungkan diri kita sendiri. Nah, habis dengan duniawi. Nah, kalian mau tahu
apa? Maksudnya apa sih nggak boleh mementingkan duniawi? Kan kita tinggal di dunia. Nah, kita bisa buka di 1 Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Kita baca bersama-sama ya. Udah pada dapet? Kalau misalnya belum pada dapet atau kalian nggak buka Alkitab, aku akan bacain ya. 1 Yohanes ayat 13 sampai 17. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menuliskan kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, jadi hal yang kedua, agar kita tuh berjalan dengan Tuhan itu nggak nyesel, kita tuh nggak bisa ikut kepentingan diri sendiri. Nah, yang kedua ini adalah jangan hanya memikirkan kepentingan duniawi. Yang terkandung di dalam Alkitab ini yaitu bahwa kita tuh nggak boleh yang namanya mengasihi dunia, jauh lebih mengasihi dunia daripada surga. Itu salah besar ya. Nah, abis itu apa sih yang harus kita lakuin di dunia? Kan kita hidup di dunia. Nah, yaitu kita harus sibuk bagi kepentingan kerajaan surga. Nah, kalau misalnya kita sudah berorientasi kepada surga, maka kebahagiaan dan kebutuhan jasmani dan rohani kita semua akan terpenuhi di dalam Tuhan. Apalagi sekarang banyak banget orang-orang yang hanya memikirkan kepentingan duniawi. Contohnya apa sih gitu? Banyak contohnya hal-hal kecil, hal-hal yang mungkin sekarang kita lakuin, yaitu kita terus-terusan belajar untuk SBM, untuk UTBK, untuk US, tapi kita nggak berdoa. Terus kita minta pertolongan sama siapa? Temen? Kan nggak mungkin. Kan sekarang tuh banyak banget di dunia ini yang pakai pesugihan, pakai pengaris. Itu tuh berarti dia nggak mengandalkan Tuhan. Padahal yang pakai itu anak Tuhan. Itu nggak boleh ya kita lakuin. Nah, abis itu apalagi sih contohnya kalau misalnya kita tuh hanya berorientasi kepada dunia. Nah, ada nih contohnya kita cuman pengen sukses sendiri, kita pengen kaya sendiri. Itu salah besar. Itu gak boleh ya kita lakuin sebagai anak-anak Tuhan, karena kita tuh harus mengasihi sesama. Terus abis itu tahu gak sih apa yang bikin kita jatuh ke dalam dosa? Nah, adalah cinta uang. Kita akan lanjut ke materi terakhir, materi ketiga. Nah, siapa juga nih yang kalau di gereja itu sukanya asik dengar pendetanya bilang materi terakhir, ayat terakhir. Aduh, sama sih. Aku juga dulu kayak gitu sebelum benar-benar mengenal Tuhan. Tapi kalau misalnya rasanya udah mengenal Tuhan, rasanya ya udah mau terakhir. Itu berarti artinya udah mau selesai dong. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi pribadi-pribadi yang mencintai kebenaran Tuhan ya.
Jangan cuma mencintai anak Tuhan doang. Nah, abis itu materi yang terakhir itu, jangan pernah goyah mengikuti janji Tuhan. Kita bisa buka di Ibrani 10 ayat 30 sampai 36. Kita baca bareng-bareng ya. Ibrani 10 ayat 30 sampai 36. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, jadi itu isi Ibrani 10 ayat 30 sampai 36. Nah, maksudnya apa sih? Nah, kita tuh harus jangan pernah goyah untuk mengikuti janji Tuhan. Kita harus mengikuti prosesnya. Nah, abis itu tantangan apa sih yang sering kita hadapi? Tentang persoalan keluarga, tentang pelajaran, sekolah, pertemanan. Mungkin kita semua pernah mengalami hal seperti itu. Dengan masalah yang begitu banyak, itu gak bikin kita buat ninggalin Tuhan. Kita justru terus berharap dan berdiri kokoh pada janji-janji Tuhan. Pengharapan itu tuh bukan pengharapan yang sia-sia, bahkan pengharapan yang kokoh dibangun atas dasar yang pasti dan rasa percaya. Jadi apa sih kesimpulannya agar kita tuh berjalan dengan Tuhan itu tanpa penyesalan? Yang pertama yaitu kita harus merespon pada panggilan Tuhan untuk terus melayani Tuhan. Jadi kita berani bilang iya. Dan yang kedua, jangan hanya mementingkan kepentingan duniawi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah jangan pernah goyah mengikuti janji Tuhan. Nah, jadi sekian dari khotbah aku hari ini. Kalau kita memulai dengan doa, kita harus mengakhiri dengan doa juga kan. Nah, maka dari itu kita harus berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, sekarang saya sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan, agar apa yang saya sampaikan itu semua bisa bermanfaat bagi banyak orang. Engkau yang berkati, Engkau yang sertai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, semoga kalian semua terberkati ya oleh apa yang aku sampaikan. Sekian dari khotbahku hari ini. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak salah-salahnya, masih suka ya, ini video pertamaku soalnya. Jadi sekian dan terima kasih. Sampai bertemu lagi.